peralatan pergudangan, buat beberapa kata bapak kan bisa saja di perumahan yang dolan. Saya lihat juga punya bapak yang di Bogor atau di mana yang sama orang tua saya namanya ya. Yang di pegunungan dia punya air baku. Dia punya yang punya air baku saya tulis. Oh di Bogor ya? Di Bogor ya. Baca juga kan. Membuatkan sudah bangunan yang ada. Ya. Nah, saya ini mau tahu berapa sih kira-kira pergudangannya itu, misalnya minimal berapa, misalnya produk ini berapa, dan pengembangannya itu juga kan ini apakah kita bikin gudangnya dulu sekalian atau yang sebagainya, kemudian cara pengolahannya, kemudian hasil produk akhirnya nanti bagaimana gitu, dan cara produksinya, memprosesnya dari air baku sampai siap jadi itu ya apa aja yang digunakan, kira-kira investasi apa dulu, investasi sekitar berapa gitu kan? Misalnya untuk cup dengan botol misalnya, kalau yang sangkit gimana Pak, semua ya? Enggak, kita akan jawab dari awal dulu ya. Nah, baru ke yang terakhir ya, tinggal loncat-loncat ya. Pak, berapa perlu investasi? Seperti gini, investasi itu akan dipengaruhi oleh tadi yang awal saya bicarakan, yaitu market terbentuk Pak ya. Kalau market dibentuk, misalkan Pak, saya perlu produksi perharinya cup itu sekian dus. Contoh, 4 len plus minus 750 dus per hari. 4 N kali 2 tambah 1? 4 kali 1. 4 kali 2 kali 2 1.500 dus per hari. Dan seterusnya ya, dari 8, 16, 32. Nah, botol yang punya kita lokal, dia kemampuannya hanya bisa per jamnya 1000. Berarti dikali 8 berapa? 8.000. Nanti 8.000 dikali 600 mili berapa? Jatuhnya publikasi kalau nggak salah 4.000 sekian lah. Kalau 1.500 mili dikali kemampuan mesin 1.000 kayak punya lokal ya ini. 700 dikali 8 jam paling plus minus sekian kali liter. Ada namanya hitungan dulu, disebutnya produksi yang mesti disuplai. Galon, kita punya namanya kemampuan 200 sampai 300 galon per jam kali 8, berarti contoh 200 galon dikali 8 1.600 kali dibulatnya dengan 20 liter per galonnya sekian. Itu rata-rata kebutuhan botol cup galon yang sedang kecil lah ya, sedang lah ya, itu plus minus 40.000 lebih liter dibutuhkan air. Nah pertanyaannya, Pak, air baku perlu di berapa saya siapkan? Kalau bisa rumusnya 2:1. Betul, itu minimal. Tapi kalau dia lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus, lebih banyak. Kenapa? Ada manfaatnya. Itu saya bicara sama ketika saya ketemu dengan tamu yang dari Serang. Jadi bicara teknis harus bicara dulu market. Kenapa market? Kemampuan saya ngejual sekian, oke. Saya sentil lagi kemampuan. Itu baru bicara yang sedang atau yang bahasanya begini ya. Bicara produksi, bicara namanya HPP, bicara namanya kemampuan biaya membayar biaya operasional. Contoh, Pak, saya mau bikin pabrik tapi mau 2 len dulu. Maaf Pak, pertimbangkan dulu. 2 len itu kemampuannya 300 sekian per dus. Bisa nggak mengcover biaya untuk bayar listrik, bensin, pegawai dan sebagainya dengan kemampuan mesin yang sedikit? Betul nggak? Pak, saya dicoba dulu, silakan coba. Tapi usaha itu jangan coba karena di alasan budget. Jangan, kenapa? Capeknya sama, hasilnya nanti beda. Tapi marketnya kan Pak, kita belakangan, market kan nggak tahu duluan kita. Nah, market ya, ini market ya. Saya sudah banyak bicara di konten lain. Market itu dibentuk satu, yang tadi saya katakan, ajaklah teman, ajaklah saudara, ajak semua. Itu akan terbentuk, Pak. Oke, saya sounding itu namanya sounding, atau bahasanya survei lapangan atau survei pasar. Masuklah ke terminal, masuklah ke pasar, masuklah ke komunitas politik, olahraga, komunitas pengajian, masjid-masjid. Itu namanya nanti data masuk dari masjid A, Pak, hari ini suka pengajian sekian, perlu berapa cup, Peluangnya dulu ya apa? Kita catat peluangnya. Betul. Nah, ketika itu ada kan nanti ada orang lapangan, Pak. Teng masuk, Pak, di masjid ini ada sekian,
hari Jumat suka ada ini. Berapa tamu sekian, tulis. Tak. Itu kan kebutuhan yang kita ada, akan saya ciptakan, akan saya masukkan. Ya kan, itu namanya bahasanya tuh orang butuh kita siapkan, dan memang itu akan menjadi suatu peluang bisnis kalau kita bisa tembus langsung masuk si produk tersebut. Karena apa? Demand sudah ada. Ya kan, sebenarnya demand itu banyak, cuma siapa orangnya, siapa yang mengajarkannya, siapa orangnya ke lapangannya, itu harus ada. Nah, ketika itu ada, nah studi survei lapangan itu akan menjadi apa? Energi, semangat. Betul Pak, saya nggak usah pilih 4 lane, saya langsung 42 lane. Kenapa? Begini alasannya. Ya karena sana marketingnya sudah digodok dulu, das masuk dulu. Oke, sekian. Ya seperti itulah. Saya bisa begini. Kenapa? Saya ngobrol langsung dengan orang marketingnya yang dihandal itu Pak. Jadi dia nggak punya modal, tapi dia punya namanya langsung ke orang yang suka masukin barang-barang ke toko-toko. Peluang yang tahu. Belum ke sini sih, saya bongkar semua. Nah nanti makanya di sini tim orang marketing yang bisa ngomong, yang bisa ngajarkan Pak. Jadi gini, yang mengajarkan marketing itu tidak perlu satu, tapi dia satu jago ngomong, mendidiklah, cari orang 10 nanti dia bisa. Dia ada naik kalau posisinya dia berprestasi taruh di cabang, kan begitu. Jadi kayak advance ilmunya. Jadi keilmuan dia masuk tes, kasih beban tanggung jawab, nih pegang 10 orang, didik lagi dia. Jadi itu duplikasi terus Pak. Nah dia kurang, turun lagi jabatannya, nanti ganti lagi. Itu seperti advance ilmunya, bagus Pak. Nanti ada itunya, teorinya. Kenapa? Ya di dunia kerja itu siapa yang bertahan, siapa itu orang-orang yang teruji, kemudian terlatih, termotivasi, dan dia harus terdepan. Betul nggak? Karena apa, kalau terdepan nggak mungkin Bapak gaji dia kasih kapasitas mobil tapi dia nggak punya omset. Betul nggak Pak? Nah orang Cina atau banyak orang tuh dikasih omsetnya juga gede Pak. Yo harus begini sekian omsetnya, betul nggak Pak? Karena apa? Fasilitasnya sudah jago, mobilnya bagus, rumahnya bagus, omsetnya juga terus dihajar besar seperti itulah. Oke, baru itu terbentuk setelah adanya market jago, barulah terbentuk kebutuhan kemasan. Itu berapa mesinnya saya beli, itulah dasarnya. Nah masih ngeblank, saya contoh kita itu tidak lagi. Bisa kita peluang dengan jumlah penduduk dulu Pak. Apa? Jumlah penduduk salah satu kabupaten. Nah betul. Ketika saya bicara selalu Riau saya bawa. Saya kenapa ke Riau pakai kendaraan dari Bandung ke sana. Saya mau belajar jejaki Lampung luasnya segimana, jalannya gimana, pabrik di sana udah berapa, lewat Lampung, lewat ini nih. Semua dapat namanya ternilai, terukur, terencana, termonitor, ternikmati. Kenapa? Dari awal kita harus berani ini belajar semua. Betul nggak? Dari belajar masuk konsep. Di Lampung sekian, di ini sekian, produk di sini sekian merek. Dari Lampung ke sana yang di luar Aqua cuma 2 merek Pak. Saya tinggal ngomong dengan Bapak takut dengan cuma kompetitor 2 merek. Di Bandung Pak di atas puluhan Pak, masih banyak bikin pabrik. Kan saya komporin begitu. Komporinnya bukan saya omdo, tapi saya buktikan. Saya buktikan, saya datang berhenti sopir, tes produk apa, itu kan saya sudah lupa. Artinya saya ngomong ini akan saya sampaikan nanti di YouTube bahwa harus berani capek dulu dong kalau ingin pintar, betul nggak? Harus tahu dulu sih seperti apa, simpel sebetulnya di level kebutuhan konsumsi itu, airnya berasa nggak pahit. Kemudian harganya terjangkau, itu sebetulnya, betul nggak Pak? Orang selisih sedikit aja ngambil. Iya. Orang nggak pilih-pilih juga sekarang. Apalagi di pedesaan nggak pilih-pilih. Yang penting, oh ini selisihnya 1 box 500 rupiah aja orang sudah. Apalagi saya habis 10 rupiah kan. Ya. Jadi di pedesaan nanti gini, ketika, nah disinilah keilmuan marketing, keilmuan sugesti, keilmuan meyakinkan. Tidak mesti murah itu laku, tapi tidak benar juga mahal itu paling laku, enggak juga. Yang penting kan di sini kualitas.
Di sini namanya bahasanya apa? Siapa yang mengompori orang yang ngomongnya? Bagaimana dia menyampaikannya? Ada bukti enggak? Bagaimana dia membangun brand image-nya? Bagaimana brand image itu? Contoh, begini. Ini barang contoh lah gini, tanpa. Ketika ini saya simpan bergeletak di emper, orang mau beli nggak? Tapi di sini kemas, yang nunggunya cantik, kemasannya bagus. Orang tuh nggak, yang biasa cowok pasti mau beli. Karena apa? Yang nyawarinya cakep, senyum, betul nggak? Harganya beda 2.000, dia beli. Itu hanya namanya bahasa teknis. Tapi bahasa yang teknis agama. Sebarkanlah, bahasanya gini kalau bahasa agamanya. Sebarkanlah atau keluarkanlah kotoranmu dengan sesuatu yang ada di dalam supaya Anda nanti akan tambah kelipatannya. Artinya apa? Masukinlah ke masjid ini, kita infak. Nanti dia juga akan merek. Kok merek ini banyak amalannya ya? Udah mau beli aja. Dia beli mahal pun dibeli karena apa? Dia care. Di masjid ini dia nyumbang, di masjid ini dia nyumbang. Itulah filosofi. Apakah terbentuk dari otak? Nggak ada. Ini namanya gabungan ilmu sains, keimanan, keyakinan bahwa segala sesuatu kita beramal, Tuhan tidak tutup mata. Ada balasannya, betul nggak Pak? Nah, ini hanya bahasa sugesti Pak ya. Artinya nama ini atau merek Bapak itu gimana kita yang akan membentuknya Pak? Mau dibentuk dia kuat, udah setiap masjid masukin semua. Galon semua dengan dispensernya kita hendak kosong isi. Ketika nanti ada brosur gini, saya mau itu Pak kemana? Oh merek ini, betul nggak Pak? Jadi sama orang mau pemilihan legislatif siapa yang mau dipilih? Artinya gini, akan balik pertanyaan gini, Pak saya mau bikin pabrik, perlu mesin kapasitas berapa? Saya balik lagi nanya, Bapak mau bentuk suri legislatif sampai di mana? Mau kuasai kelurahan, desa, RT, RW, atau mau se-Kalimantan terbentuk Bapak inginnya? Karena kalau saya begini, contoh kayak kecil, Bapak nanya ke anak, mau apa? Oh mau motor. Berani nggak? Nggak berani. Bapak maksain beliin motor, Bapak celaka. Kenapa? Bukan masalah Bapak kemampuan beli dia motor, tapi dia belum berani, Bapak paksakan harus dia berani pakai motor. Betul nggak Pak? Itulah filosofi. Saya potong Pak sebentar. Saya begini. Di sana itu di kabupaten saya, dan kabupaten tetangga, yang kecil-kecil aja bisa jalan, mohon maaf. Ada salah satu pesantren kecil, dia aja bisa mengelola air mineral dan kemasan. Itu kan mohon maaf, mungkin pengalamannya profesional dari segi macam-macam. Rasanya masa kita kalah dengan orang kok bisa bikin yang sederhana, dia bisa market pasar bagus dan lain sebagainya. Itu punya pesantren, dia hanya aja bisa jalan dan bisa operasional. Masa saya bilang dengan teman saya, masa kita nggak bisa, saya punya jaringan banyak kok, punya teman banyak kan bikin gitu. Mohon maaf, saya waktu ngomong sama istri saya tidak begitu banyak mendukung, karena dia takutnya kegagalan. Saya bilang kalau takut gagal kita nggak usah coba. Gagalnya takutnya gitu kan? Istri saya saya kemarin berangkat. Istri saya minggu ke Jakarta sore, saya kemarin sore berangkat, istri saya pulang sudah tadi duluan. Karena saya masih ada tugas, saya besok balik hari Kamis pagi ke Gresik juga. Istri saya nggak begitu mendukung, mohon maaf. Dia takutnya kegagalan. Saya bilang, perempuan memang seperti itu kan, mohon maaf. Dia nggak begitu panjang. Kita ini kan kalaunya mulus terus, nggak punya tantangan, enak banget. Orang semua bisa berusaha. Kita ini harus punya tantangan untuk berusaha. Gimana? Misalnya kegagalan bisa banyak orang-orang Joe Biden aja beberapa kali gagal jadi presiden Amerika, 3 kali baru jadi. Masa kita nggak berani gitu kan? Nah maksud saya gini, saya sih misalnya dulu mau mewarnai di sana yang mau saya plot Pak. Tapi ada juga yang dari Jawa datang, banyak yang dari Jawa yang masih datang dari Jawa. Maka itu waktu memikirkan investasi saya rencanakan bikin waktu awal mau bikin kandang ayam petelur itu
itu yang agak semi modern sob. Ya. Investasinya dan pengelolaannya lebih sulit daripada air mineral. Air mineral ini saya baca swotnya itu yang penting kita tuh di market share-nya. Kalau ayam petelur itu kan harus terus menerus pemeliharaannya dengan baik. Ada pengaruh nyawa lah. Ya, karena kan banyak juga anunya. Nyawa lah itu ya. Jadi sama saja sih, telur dibutuhkan orang tiap hari, air juga dibutuhkan orang tiap hari. Ya. Saya sih makanya saya mau kepingin tanya, apakah kita misalnya gini, saya mau misalnya dulu untuk tidak sampai ke kabupaten tetangga misalnya, kabupaten tetangga itu kan ada 2, misalnya dulu mewarnai yang di kabupaten saya gitu kan. Ya. Saya sebenarnya bukan dari kabupaten Tanah asli, saya dari tetangga sebelah pak, tetangga sebelah, tapi istri saya orang yang saya tempat sekarang bekerja. Jadi tetangga sebelah saya juga punya saudara punya market yang cukup besar nantinya. Rencana saya bikin juga dia ada distributor di sana gitu. Makanya tuh saya mau bikin yang apa dulu, itu yang paling bingung. Nah, mungkin kalau nanti jumlah penduduk market saya bisa lah analisa lah. Ya. Nah, saya mohon tanya juga, mohon maaf, makanya saya mau tanya, yang sakit gimana? Apakah dia langsung sampai ke galon, gelas galon? Dan dia waktu awal saya telepon bapak kan saya tanya. Ya. Oke. Dia ngambil 42 lain kan? Ya. Bukan. Dia ambil 2 filling. Saya jawab dulu yang pertanyaan bapak ya. Yang sampit, yang sekarang mau kayak kirim, dia pilih mesin 4x2 len, kapasitasnya yang 1.500 dus per hari ya. Piring botol yang lokal ini settingannya knockdown bisa 330, bisa 600, bisa 900, nanti naikkan turun. Jadi dia tinggal ngisi aja. Pilihan mesin gimana nanti hasil laboratoriumnya, ya kan? Tadi udah saya itu. Kalau dia bagus mineral, kalau nggak bagus pakai RO. Cara pengolahannya. Nah itu cara pengolahannya. Kemudian bahasa sterilisasi itu nanti akan dikemas saya di tempat project, yaitu bahas sterilisasi ruangan, bahas sterilisasi tempat fillingnya, bahasa steril air produk yang sudah dikemas menjadi jadi. Itu kan tetap ada namanya higienis yang harus kita perhatikan. Dari faktor tempat, dari konstannya udara itu gimana, kemudian alur instruksi kerja, prosedur kerja, air itu mengalir lewat berapa, kemudian kontaminasi lewat ultravioletnya di berapa level, dia harus dibuang dulu bilas, seperti apalah, itu semua ada dikemas di prosedur kerja. Permasalahannya tinggal gini, mensinkronkan antara yang tadi saya bapak bilang, Pak, saya butuh piring apa saja sih atau nah balik lagi saya mau menjelaskan karakter cup, dia akan high di marketing cepat merek Anda tapi profit kecil. Produsnya ranknya kalau nggak salah dihitung sudah setelah HPP, contoh lah yang Indramayu HPP itu saya hitung, silakan nanti saya bantu hitungnya. Ketika dia hitungan satu roll cetak untuk cup itu ada yang 500 meter, ada yang 750, ada yang 1000 meter. Per meter dia ada 40 piece cetakan gelar. Kalau satu dus dia 48 kan. Nah, nanti dihitung beban matresnya biasanya ke 2,5 juta satu warna kali 4 10 juta. Order kedua nggak kena cas lagi karena mereknya sudah punya milik bapak dengan mereknya. Kedua hitung dus, sedotannya yang harus yang bagus. Ya, ketika dia dimasukkan nggak ini apa namanya itu nggak penyok, dia nembus. Kemudian tutupnya juga harus bagus warnanya, jangan sampai berbau dan akan nempel ke air, kontaminasi namanya. Dari sekarang udah bagus lah, 0,26 udah bagus. Dulu ada masalah kecil, sekarang lagi bahan baku di plastik lagi mau ada kenaikan. Makanya di sini antara keberanian akan saya kupas sekarang ya, antara keberanian dan pintar, antara pintar dan keberanian mana dulu. Kemudian keputusan juga berpengaruh. Contoh, kayak data di Riau. Pertanyaan begini, Pak, saya kalau bikin 4 line dulu aja dulu ya. Soalnya saya belum pertanyaan Bapak sama. Saya belum ke apa namanya itu ke prediksi berapa besar sih mesinnya. Takutnya gini. Oke Pak, Bapak jangan dulu putuskan. Saya akan
ke sana pakai mobil Pak, biar bantu keputusan. Jadi saya akan memberikan namanya yang tadi biasanya psikologis, sentilan semangat bahwa Pak di sana cuma 2 merek. Bapak takut kalau mau usaha 2 merek bersaing. Satu itu. Kedua, kalau takut karena rugi, itu ada namanya bahasa kalau otaknya panjang berpikirnya analisanya apa? Rugi karena apa? Ditipu, enggak laku. Ketiga, pendistribusiannya jalannya jelek. Banyak faktor. Ya. Nah, jadi harus beralasan. Contoh, harga jual 2.000, Bapak nggak modal 3.000. Ya Bapak bukan usaha, itu namanya kerja bakti. Betul nggak Pak? Itu rugi. Logika dia yang menjawab. Tapi ketika ada selisih, tapi full proses itu namanya usaha. Betul nggak? Kayak Kak. Contoh, dia kecil di profit, tapi ketika kuantiti dari 1 bulan naik 2 bulan, marketingnya bertambah, jago, pintar. Pak tahu-tahu betul Pak, mesin saya nggak cukup nih. Kenapa? Otaknya sudah memainkan mana orang-orang yang jago-jago itu. Kenapa? Akan terjawab kah? Pak takut nggak kejual? Enggak kan? Betul nggak? Jadi takut itu harus beralasan. Betul nggak Pak? Kalau tidak beralasan itu bukan takut namanya. Apa? Bahasanya apa ya? Bukan takut bahasanya kalau itu. Tidak mau beresiko. Iya. Nah, sekarang saya akan bahas nih. Hidup tidak bisa melepas dari resiko. Anda tinggal tidak mau beresiko, jangan hidup. Betul nggak Pak? Betul nggak? Tapi mati pun Anda risikonya amalnya sudah siap nggak? Betul. Tetap mau hidup ke mau mati tetap beresiko. Kita hidup harus beramal. Nggak beramal pun mau siapa yang namanya saya? Betul nggak Pak? Tetap resiko itu ada. Cuma bahasanya begini, Pak, resiko minimalkan. Namanya preventif. Apa itu preventif? Pencegahan sebelum terjadi. Apa namanya? Pasang instruksi kerja, pasang prosedur kerja, ajarkan, disiplinkan, semua ikut jeplak. Resiko nggak akan rusak? Nggak ada. Kenapa? Sudah diminimalisir. Bahasanya preventif. Ya, sebelum terjadi sudah dicegah sebelumnya. Apakah takut rusak? Tidak. Pak takut nggak laku? Kata siapa nggak laku? Orang mau minum masa nahan. Ada lapangan tidak dikasih, ada yang kosong tidak dikasih. Ini termasuk semangat saya mengambil keputusan. Apa? Penyemangat saya mengambil keputusan. Ini bahasa pembelajaran. Saya bukan orang pintar loh. Tapi di sini dengan adanya pertanyaan, mungkin saya bisa terangsang untuk saya ngomong. Ini nggak bahasanya, kalau bahasanya bukan brainwashing, bukan mencuci otak, tapi proses pembelajaran. Kalau saya salah, tolong benarkan. Kalau saya benar, tolong yes karena gitu ya. Supaya apa? Saya juga akan gali lagi Pak ya, untuk memberikan semangat Pak ya. Oke, kita lanjut. Jadi takut jangan tidak beralasan. Harus beralasan. Contoh begini, semua orang takut pada hantu. Padahal hantu tidak lihat. Betul nggak Pak? Betul nggak? Semua takut dengan hantu. Padahal hantu nggak kelihatan. Tapi nggak takut dengan dosa diri kita sendiri, karena dosa kita yang kita bawa-bawa sebetulnya. Betul nggak Pak? Cia, ini maaf, ini hanya candaan Pak ya. Tapi lebih takut kita dosa kita daripada takut rugi, takut nggak sukses. Jangan takut tidak sukses, karena sukses itu bukan ditakuti, tapi jalani sesuai dengan prosedur. Betul nggak Pak? Kita hidup benar, jujur, itu pasti sukses. Kalau SOP-nya dijalankan yang baik, insya Allah jalannya baik. Nah, begitu. Kalau bahasa agamanya mardotillah. Kalau kita tujuannya lillahi ta'ala, ibadah, ingin beramal, tidak ada yang mubadir. Semua tidak ada yang mubadir. Terus saya mau tahu pengalaman. Bapak kan sudah banyak yang bekerja sama dengan orang-orang awal bangun pabrik. Ya. Dia itu kebanyakan dulu yang tap dulu atau baru dikembangkan. Atau dia langsung kalau misalnya nyeting ruangan produksi, nyeting gudang, dianggap sampai pengembangan kan, supaya jangan bongkar macam-macam kan. Betul. Atau dia bisa juga sih gudang berkembang. Karena saya punya kawan-kawan geoteknik sipil kan. Kalau gudang kan gitu. Jadi apakah dulu kebanyakan orangnya dulu hanya yang kap nanti berkembang, atau kebanyakan orang yang memakai langsung dia kembangkan dengan 2 atau 3 produk. Yang kedua, saya tidak mengerti lagi cara menghitung ongkos produksi ya. Misalnya cup itu ongkos produksinya
minimal berapa dan harga jual berapa? Istilahnya marginnya kalau kita hitung kalau jalan baik itu berapa gitu? Oke, saya udah pertanyaan jangan ini pertanyaan dua jawabnya setengah jam nih tadi. Jadi persingkat Pak mau Oke, gini sebentar ya. Tadi pertanyaannya, Pak, kalau kita ingin usaha yang berpotensi itu apa dulu ya? Nah, ini baik dari segi luar Jawa maupun di di Jawa ya. Kalau Jawa main galon karena posisinya airnya bagus. Ya. Galon, oh ya, saya tadi kelewat loh mau ngomong tapi ada pertanyaan. Tadi karakter cup kecil, high di marketing, low di profit. Kedua, naik level botol. Botol istilahnya praktis, cepat juga kayak cup, tapi dia HPP atau modal untuk kemasannya agak lumayan. Itu ranknya itu di antara 650 perak lah. Itu udah saya hitung tutup ini hanya buat bayangan. 650 itu apanya Pak? Apa? 650 peraknya. Jadi botolnya di 400 sekian lah di bawah 500. Ini namanya sering. Sering itu ordernya kalau nggak salah antara 300-400 ribu piece ya. Nanti harganya perak juga ya. Kemudian ini segel, mau disegel atau enggak nanti saya kasih lah HPP-nya. Yang penting gini, karakter botol akan mengalahkan profit dibanding cup. Tapi cup lebih nomor satu untuk namanya bisnis karena dia kemasannya kecil tapi dia bisa mewakili banyak dipakai. Jadi, pertanyaan yang tadi saya akan sambungkan, Pak, banyak mana dibentuk bikin pabrik itu cup sebetulnya awalnya. Pak, di berapa lane? 4 lane rata-rata. Pak, 4 lane gimana juga tempat kalau rumah kecil pengen 8 lane juga nanti juga bingung saya ya ngaturnya. Kebanyakan kayak bekas rumah tempat tidur jadi mesin cup. Outnya dibolongin, ya kan? Yang penting steril kan. Sterilnya apa? Satu, ketika nanti ada pintu pakailah tirai plastik. Jadi keluar masuk itu dia tidak hembusan luar debu masuk. Nah, kayak begitulah. Yeah. Kemudian saya akan pindah lagi main galon. Ada rumus nih galon. Galon mainkan, tapi catat rumusnya. Ketika market 500 galon sehari atau punya market 500, Anda punya stok 3:1, berarti 1.500. Nah, pertanyaannya Pak, bagus nggak galon? Sebetulnya galon itu harus ada, cuma bahasanya bentuklah marketnya yang terdekat, jangan terjauh. Karena galon itu kalau terjauh ngambilnya gimana, nanti cara ngambilnya dan menyeleksinya gimana, jangan sampai bosnya nanti dirugikan karena baliknya galon ada yang pecah nanti tanggung jawab jadi profitnya oleh bosnya. Itu yang harus digarisbawahi. Pemipahan Lucika semua, ini pompa, ini untuk tirai Pak ya, pembatas ya. Piring, kemudian ini piring botolnya. Nah, yang penting RO-nya Pak, pompanya yang Grand Post Pak, mau tidak hafal. Tahu. Grand Post mah punya nama, punya harga lah. Betul, Grand Post. Nah, ke atas. Nah, ini Pak. Lihat ya, Grand Post saya. Nah, samping. Ini bukan, satu lagi sana Pak. Grand Post Pak. Ya, ini ke order yang lain, tempat yang lain. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Udah Bapak pesan? Ya, apa? Belum. Ya, atau nunggu ya? Enggak, mobil nunggu, saya suruh tunggu. Oke, bagus. Mudah-mudahan cepat. Jadi nomor satu, jangan takut yang tidak beralasan. Yang beralasan aja dosa, kenapa jadi tidak ditakuti Pak ya? Saya Betul nggak? pikiran saya begini. Yang organisasi kecil aja bisa bikin, bisa eksis. Nah. Kita yang berpengalamannya nggak eksis, bahasanya gitu. Satu itu. Kedua, gini. Sukses usaha bukan di nomor satu kan karena pintar, tapi karena berani. Betul nggak Pak? Sok buka aja filosofinya orang-orang yang pintar, betul nggak? Bukan karena pintar. Pintarnya setelah dia berani, setelah ada kesalahan, belajar dari kesalahan. Jangan terulang lagi. Nah itu pintarnya pintar usaha Pak ya. Gitu. Oke, masih Pak. Oke. Pencerahannya. Oh enggak bukan. Jadi mau omong doa aku lah Pak. Terus terang kebetulan saya ngambil ini karena saya senang karena profesi saya pendidikannya di situ juga.
Pak ya. Nyambung. Siap, siap. Oke Pak, makasih Terima banget. kasih nih. Sukses Nanti Pak ya. Saya tunggu yang contoh dari Penawarannya siap, siap. Terima kasih Pak ya.